Lu nggak usah so lucu gitu belakang kucing. Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets, di mana hari ini kita akan ngebahas Realme Book Prime sambil dibongkar. Karena saya tidak bisa bongkar, yang bongkar William, yang jelasin juga William, yang ngasih review juga William, saya cuman figuran. Wih, ada yang marah. Bentar. Sebelum mulai, bisa-bisanya loh orang. Sebelum mulai berdoa dulu. Iya. Tahu nggak doa buat apa? Nggak mau tahu, Jor. Kenapa nggak mau? Nggak mau tahu, Jor. Kayak itu punchline ya? Nggak mau. Biar patah. Lagi lama. Lu gabut juga nggak gitu juga, anjing. Bahasanya. Oh iya, benar. Kan Oke. ada editor. Silakan Will. Ya, jadi ini Realme Book Prime. Ini tuh Realme Book di 2022. Jadi, gue tahu sih filosofi produknya Realme Book di tahun ini tuh seperti apa. Apa? Mempertahankan segala sisi yang baik. Positif banget dong, gila nggak? Ya lo harus bikin animasi sendiri deh. Apa? Di bawah William, aku cinta Realme gitu loh. Setiap lo menjilat dia tuh kayak muncul gitu loh. Enggak. Kalau ini reviewnya gue objektif sih. Maju dong, kameranya kan di sini. Oh iya benar. Nih. Itu siapa yang lagi nonton? Nih. Realme Book 2022. Nyebutnya Realme Book Prime. Bedanya apa sih sama yang 2021? Secara fisik sih sama. Tipis dikit. Tipis dia dikit-dikit banget lah gitu. Nggak berasa. Dan buat gua sebenarnya fisiknya tuh nggak terlalu penting ya, karena harga kan yang penting ya kalau Realme Book mah. Dan spesifikasinya tuh beda. Kalau yang dulu itu pakai i5 11G5 1135 G7. Nah, yang tahun ini tuh pakai 11320H. Perbedaannya itu ada di performa single core-nya. Dengan kenaikan berapa persen? 7%. Yang sebenarnya kalau ini kan prosesornya seinget gua ada 6 core ya. Seinget gua nih. Ntar direvisi sama editornya. Jadi kan kalau 7% dikali 6 berapa kawan-kawan? 42%. Walaupun nggak mungkin gitu, cara sampai 42%. nggak gitu cara gitu kan? Nggak gitu. Lo jangan benar-benarkan. Nggak gitu, bercanda. Ini emang performa single core-nya doang. Kalau untuk multi core-nya itu masih sama dari yang tes gue yang kemarin. Cuman memang dia sedikit lebih banyak menggunakan tenaga daripada yang si 1135. Tapi memang berasa banget sih yang di 1135 itu emang sedikit lebih lemot. Walaupun dia single core ya, karena single core itu kebanyakan dipakai buat kayak buka aplikasi segala macem. Jadi ini kalau lu udah pakai lama tuh jauh berasa ini lebih snappy daripada yang si 1135 versi sebelumnya. Untuk RAM, untuk SKU semuanya sama, storage-nya sama, cuman warnanya nambah satu. Apa tuh? Real green. Jadi ada yang hijau Kemarin kan cuma abu sama biru. sama biru. Sekarang keluarin yang hijau. Yang hijau, Oke. betul. Tapi mungkin ada yang belum pernah nonton review Realme Book sebelumnya. Jadi lu bisa ngejelasin sedikit. Gue briefnya. ngejelasin dikit brief barangnya. Enak ya kalau review begitu ya. Saya Jadi kalau- pancing doang. Kalau ngomongin dari layout keyboardnya tuh udah paling beres. Jadi kalau lu klik tuh tactile-nya masih dapet, nggak terlalu apa sih namanya kayak neken kapas gitu. Karena dia masih ada feedbacknya gitu ke jarinya. Terus touchpad dia tuh gede banget, ini enak banget. Dan sebenarnya gue masih sampai sekarang masih galau. Ini sebenarnya finishnya tuh glass surface apa bukan? Soalnya kan sekilas tuh kelihatannya kayak dari kaca ya. Tapi kalau dingin enggak gitu. Oke. Nggak dingin. Tapi kayak jadi gue curiganya ini masih plastik. Tapi memang teksturnya kayak kaca gitu. Jadi enak. Licin. Dan kalau ngomongin body, ini salah satu nilai jualnya si Realme. Tipis. Tipis sama semuanya aluminium. 11,95. 11,95 ya buat Enggak ada, laptop. 14,9. Gue salah baca Ini berita i5 atas. kan? Ini Gue i5. baca yang atas. Lu baca yang atas, Itu yang i3. Bukan, itu Intel Core 11 Gen. Gue cuma Wah, 11. wah, pecah. Gue tambahin 95. Oh ya pecah kali. Nggak nyambung. 14,9. Salah baca brief. 14,9 itu yang i5. Kalau yang Core i3-nya itu start di 11-an. Nah, lebih tipis. Kita nggak lagi ngomongin harga. Core i3. Kita lagi ngomongin ketebalan. Oh lagi ngomongin tabelnya, gue kirain. Oh berarti yang ini 11-an yang i5. Karena ngikutin harga yang kemarin. Iya. Gue kira tadi nambah harganya. Kita lagi Soalnya ngomongin saya ketebalan. harganya ini ya pokoknya segitulah 11-an lah. Oke. Ini pakai Core i5, tebelnya 14,9 inci. Inci. Tebel banget dong. Milimeter. Dan kalau ngomongin port dia masih sama dan bukan sekarang sih, tapi lebih tepatnya dia ada Thunderbolt 3 apa 4. Berarti bisa dipakai buat monitor? Bisa tambah eksternal GPU juga bisa.
Oke, mending Kalau lu mau pakai ngebongkar external deh. GPU. Oke, Kayak gua orang bongkar pengen deh. ngeliat di situ ngebongkar. Iya, kenapa gue bongkar? Karena dia pakai coolingnya vapor cooling chamber. Karena yang Iya. tahun lalu tuh gue nggak bongkar dan gue nggak tahu bahkan kalau dia tuh pakai vapor cooling chamber. Ntar nih obeng apa? Terus untuk chargernya dia 65 watt, Type C to C. Jadi Dan bisa dipakai di handphone. Ya handphone gue ketinggalan. ya handphone lu nggak ketinggalan juga, lu mau nyoloknya jauh. Oh iya benar. Soalnya Terus support. untuk baterainya dia bisa bertahan sekitar 12 jam pemakaian kalau kalian pakainya standar. 11 jaman sih kalau Iya, pas gue 12 tes. Pas gue tes karena gue pakai buat nonton YouTube, buat nge-script. Terus yang menarik sebenarnya dari laptop ini adalah bagian layarnya. Waktu iya. pertama kali kita menerima barang ini kan kita cukup skeptis ya. Maksud gue kan Laptop 11 jutaan pakai apa 11 sih juta, layarnya gitu. Layarnya gimana sih? 2K Iya. lagi. Dan ternyata ketika dibuka warnanya bagus banget. Bagus 14 banget, inci. 14 inci. Format 3:2. 3:2. Yang dipakai lebih ke arah productivity. Karena Betul. kan buat baca. Buat baca. Dan segala macam. Sebenarnya paling enak buat desain gitu. Nggak kepake kan, saya nggak desain. Oh ya, maksudnya buat yang desain. Kalau saya pakainya buat ngurus pajak. Ah, lebih nggak kepake lagi tuh kebetulan. Oke, di sini William bakal ngebongkar, gue akan ngebuka paket dari Realme. Hampers. Hampers. Hampers dari Realme. Ramadan Karim. Nih, gue kira Ini filler aja sih sebenarnya. Sambil nunggu dia kan buka agak lama ya. Jadi dia itu ngasih stiker. Gue cukup suka sih, maksud gue dengan desain dari si siapa namanya? Realme Design Studio. Realme Lihat deh, Design mereka Studio, desainnya ya. tuh bagus loh. Oh iya. Kayak bagus buat ditempel gitu. Soalnya bukan apa-apa ya, Karena brand-brand lain suka ngasih stiker yang gue males tempel. Tapi yang ya kan kita nggak boleh. Gue baru Kan gue nggak nyebut brand Tapi lain. lu hampir pancing gue ngomong brand lain. Gue tadi Oh, maksud siapa suruh? Kan gue bilang Terus brand kita dapat lain. postcard juga buat teman-teman kita di Arab. Iya betul, Ramadan. nggak harus sih. Oh enggak ya? Ini yang syutingin kan juga dia lebaran. Tapi kan ngapain Indonesia nggak ini postcard? Oh iya sih benar sih, karena kita nggak budayanya ya. Saya dapat foto selfie Mas Iqbal Sebenarnya gue nggak perlu sih, karena Iqbal kan. 14 April. Menurut gue Realme butuh brand ambassador cewek. Ambassador cewek ada nggak ya? Ada nggak sih? Ada nggak? Gua lupa. Kalau ada taruh deh. Karena gue Harusnya ada, harusnya karena ada. biasa gue lihat emang si Iqbal doang. Tapi Iqbal itu dipilih karena dia itu merepresentasikan anak muda. La Vanessa Priscilia? Itu udah diambil Eva brand Celia? sebelah. Oh, gue nggak tahu. Gue nggak Udah. tahu. Kan gue ingatnya satu film. Iya. Ini Oh, iya, dia. iya. Ini udah dari zaman Realme C3 Iya. sampai sekarang. C3 ya. Nah, yang gue bingung kenapa dia ngasih 2. Salah masukin. Nah, di sini kan dia rilisnya nanti ini si Prime, terus Realme 9 yang biasa nih. Yang Gila. Satya kira lebih bagus dari Realme Realme 8 9 Pro. Pro. 8 Pro dia. 8 Pro. Ternyata di bawah. Oh iya benar. Terus dapat apa namanya? Siapa tuh? Siva Haju. Siva Haju tuh saha? Gak tahu siapa. Siva Haju tuh saha? Ya, artis. Ya, Ya artis. thank you. Terus yang kali ini, kalau yang kemarin kan ada yang versi gedenya tuh sama yang si kuning tuh. Gue sih nanya orang Realme katanya nggak dijual lagi yang kuning. Kan kita Tapi kayak, kita bisa minta nggak? nggak bisa habis. Wah habis sih. Kayak hunting mainan gitu loh, lu kayak harus. Tapi kan kalau ada yang jual kan berarti minta di blacklist kan. Oh, iya kan benar. ini gift kan. Jadi ya udah berarti kita punya putih doang. Kalau yang biru dia nggak bikin, dia cuma bikin yang versi kecil doang buat handphone. Sama ini rebutan rakyat-rakyat di sini. Oh iya benar. Dia karena gue tahu ini Buds rebutan karena ada William mau, Satya mau, Una mau. Oh Satya nggak mau, William mau. Buat Pro. Buds Pro, ya gue sengaja. Si anjing udah punya Buds Pro, masih mau minta Buds R3. Enggak, gua kan enggak. Gak tahu diri. Si Una gua bilang. Gue sengaja nggak mau buka. Jadi lu orang nggak bisa minta. Iya. Kesel kali aku. Ya udah kita buka lah ya. Realme sekali kalau kirim 3 gitu loh. Ya udah reviewernya di sini jadi 3. Apa Jadi ya? kita punya Legy Gadget 1 2 3. Gua tuh mau Realme Buds. Ini kita buka. Soalnya ini harusnya kan rilisnya masih ini nggak sih? Apa ini? Sama si Realme 9 Pro Plus kemarin kan. Cuman Ini apa nih? Realme itu yang belakang 9 tuh, Pro ambil tuh. Plus Free Fire Limited Edition. Nih ambil dah. Asik. Ini Orang-orang nanti nggak nyangka nih kita ada Free Fire. nanti ini yang ngebahas tuh pecinta Free Fire di kantor ini. Iya betul, orang yang paling wah parah dah, jago banget dah kalau main Free Fire dah. Ada Aldo sama Joshua. Nah, di sini nanti ada indikator apa sih? arah musuhnya Oh ya, biasanya. harusnya mana? 2040 SE gitu. Terus Gua ada- nggak pernah main Free Fire sih. Pokoknya kira-kira Tadi begitu. mau lu nggak ikut main? Nggak. Oh iya, Buya.
Terus ya informasi lainnya lah. Nanti biarkan mereka, karena mereka kan pasti akan mengeluarkan bacotan-bacotan tersendiri ya. Iya betul. Ini kenapa mejanya tiba-tiba jerami ya? Penuh banget. Oke. Masih lama nggak? Lu nggak usah liatin. Ntar lama videonya. Nggak fokus gue. Aduh, bagus banget lagi. Casingnya seksi. Waduh. Baca dong. Ciluk bah. Iya Ciluk, Mbak. Bukan sih, sebenarnya ada tulisan ini kan, CUKBA FCC gitu-gitu Iya. kan. Enak loh ini telinga. Ringan. Fitnya enak di telinga gue. Coba deh, sumpah. Fitnya enak. Oh iya enak. Fix buat gue ini. Thank you Realme, aku cinta Realme. Gue tuh udah ngejilat lo dari gue baru masuk kerja lo Realme. Lo tuh harus bikin Gue butuh Realme animasinya Buds sendiri. Air. Buds air ya. Buds Air. Buds Air 3. Udah belum, Will? Udah. Last drop ya? Bawa terakhir. Biar nanti lu bisa jelasin isinya juga. Bentar. Tapi sebenarnya menarik tau kalau si Realme, siapa namanya, Realme Book ini bikin versi yang kayak GT2 Pro gitu. Iya. Desain laptopnya tuh pakai yang Papertech Master Iya itu. benar. Soalnya gue lebih kepake itu di laptop daripada di handphone sebenarnya. Yang Jadi kan lu bisa nyoret-nyoret, lu nggak punya sticky notes, coret laptop. betul. Coret Betul, laptop. karena gue suka bawa pensil kemana-mana. Buat coret-coret. Oke, cukup standar isinya. Oke. Selesai. Soalnya obeng gue ini kan obeng murah ya. Gue belum beli obeng yang bener ya. Terus bautnya si Realme ini kenceng gitu. Jadi susah lepasnya. Berapa lagi sih? Ini tinggal dia doang sendiri nih. Cuman karena bautnya kenceng. Ini sih lebih kenceng dari biasa pabrikan-pabrikan yang lain ya. Gue ngerasanya ya. Jadi baut bintang gue tuh jebol guys. Jangan lupa ya, 14 April jam 1. Ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 12. Ini rilisnya tanggal 14 juga ya? Berarti jam 1 juga ya? 13 kan? Nggak, 14. 14 juga. Jam 1. Jam 1. Oh. Ada Realme 9 biasa juga, akhirnya dirilis juga. Gue sih udah nyaman pakai Realme 9 Pro Plus ya. Tapi lu nggak review mau yang 9 Free Pro Plus. Fire Edition? Enggak sih, gue nggak suka. Bukan referensi gue kebetulan ya, yang Free Fire. Kecuali kayak Realme 9X Stacy gitu, gue mau. Realme 9X Lihai. Lihai apalagi, itu gue beli sendiri, nggak perlu lo kasih, gue beli sendiri. Berarti ada 2 dong, ntar kalau gue dikasih. Kan gue dapet 1, lu 1. Ya, kalau lu dapat juga belum tentu lu kasih gue. Tapi kenapa brand smartphone nggak ngajak kerja sama ini ya? Kecuali brand sebelah. Emang Ngajak kerja sama David teleponnya, ada Mission Impossible barusan. Jadi maksud gue kan kalau kita lihat brand kecantikan semua artis Korea gitu. Iya, tapi kan brand sebelah ada artis Korea. Tapi memang sampai bikin 2 edisi kali. khususnya. Iya. Oh. Yang mama sama Udah hilang itu. Iya kan? Hilang, Ya, itu hilang. pembahasan Udah nggak tidak valid. Nggak valid barusan. Oke. Ada. Cuman emang Realme bisa lah menurut Bisa. gua. Daripada sama Naoto Fukusawa lagi, menurut gua yang kali ini sama yang artis Korea Kata gue sih Big Bang sih. Big Bang sih. Karena si Mbak Nisa demen Big Bang. Kalau nggak sama GD-nya aja. Kita bikin Peace Minus One-nya versi Emang pasti handphone. Aldo nomor 1 dia. Iya kan? Peace Minus One-nya versi handphone. Gue sih beli sendiri gue kalau kayak gitu. Nggak usah bohong lah Will, orang sepatu aja lu nggak beli. 12 juta nyet. Nah kalau dia Realme 9 yang harganya 2 juta, dia jual 12 juta karena GD, Keterlaluan juga sih. kan Realme sama sih. harga berarti sama sepatunya. Iya sih. Nggak maksud gua. Iya sih. Bentar. Ini last try nih. Nih. Ini kalau lu gagal buka board kita udahan nih jadi. Udahan. Berarti nanti benchmark lu masukin aja ya? Kan nggak ada benchmark. Lu kan ada benchmark dikit, Nggak ada. cuma nggak catet ya? Enggak. Ya udah. Karena menurut gua performanya tuh nggak sebegitunya penting untuk lo tahu. Karena laptop produktivitas itu kan dilihat marketnya lagi kan. Iya. Jadi kalau yang perlu banget dan bawel banget masalah performa tuh biasanya orang-orang pakai laptop gaming. Makanya kalau di review laptop gue di TLM, kalau laptop produktivitas tuh gue biasa ngasih slideshow doang. Emang formalitas, emang ada benchmarknya gitu. Tapi lebih banyaknya gue ngejelasinnya dari experience. Bagus juga nih belakangnya. Sama. Udah lu jangan, udah Sama. kebuka belum? Belum buka. Karena lama gue ngebukanya. Pokoknya kalau kalian mau review Realme 9 biasa nanti mintanya Mas Satya. Instagramnya Stentesia, karena handphonenya ntar gue serahkan ke dia ya. Oh dia jadi pakai Realme 9 biasa? Enggak, dia tuh pakai Realme 8 Pro Plus. Cuman handphonenya gue kasih dia, jadi beban review pindah ke dia. Oh, Bagus kan? bagus. Lo kalau mau review ini kan mau kan pasti kan? Mau gue. Mau kan? Tapi kasih ke Una abis itu. Berantem aja Una sama gue. Makanya bikin TLG 2 dikata. Ini sih fingerprint magnetnya berasa bet.
parah. Tapi ya udahlah. Ini kan bukan fokusnya kali ini. Gue mah nunggu lu doang. Ini gue bisa main Free Fire 1 match kayaknya. Main Free Fire 1 match boleh. Lama ini gue ngebukanya nih, karena gue harus pelan-pelan kan. Udah. Belum, sabar. Udah lama ya. Gue harus hati-hati Jor, asli Jor. Ntar kalau ada klip yang patah nih, ada suara klecak di dalam. Sumpah, nggak bohong gue. Lu tau nggak? Lu buka ini tapi tangan lu nahan sini, jadi nahannya ke top. Tahu, gue denger tadi ada suara klak gitu. Oke. Intinya sih kalau kalian mau nyari laptop ini simple ya. Kalian nyari sebuah laptop yang ringan, buat dipakai kemana-mana, produktivitas, layar bagus, sound juga oke kan? Sound juga oke, baterai 11 jam. Menurut gue udah cukup kenceng banget Sampai sekarang buat di-order. kalau kita ngomongin di harga 10-11 juta, ini salah satu yang paling oke. Salah satu kompetitor terkuat. Nggak ada lawan? Gue. Ada. Ada. Kompetitor terkuat. Kompetitor terkuat Makanya kan? ada lawan kan? Ada lawan. Ini lama-lama pasti lu emosi kan? Lu akhirnya paksa. Enggak. Gue nggak emosi. Itu gerakan untuk membuka dengan nyaman dan Lu aman. tau gak sih dari tadi itu bodi atasnya lecet? Hah? Kan lu Kan kayu. oh kayu. Rupanya ada pasir kecil di bawah. Wah, gambar tuh gue. Gambar pasir. Bentar ya. Kenapa sih gue harus maksa ini? Nah, Ujung-ujung, kebuka juga. Tuh bukti, ini laptop sangat-sangat aman. Klipnya tuh kenceng. Nah, gue tuh mau ngasih lihat ini doang nih. berarti nanti ini aja ya, apa namanya? Bukan di-cut, tapi kayak kita masukin lo-fi terus dipercepat. Iya, proses gue ngebuka nih. Oke, silakan. Gue mau ngasih lihat Teknis. ini. Jadi untuk laptop productivity itu jarang banget yang pakai vapor chamber. Makanya si Realme tuh sampai taruh di depan layar guideline-nya tuh ada gitu. Kita pakai vapor chamber karena memang jarang banget. Lo bisa lihat di sini ya, ini yang bentol-bentol ini nih. Ini tuh semua vapor chamber. Vapor chamber apaan? Ya sama lah kayak di handphone, isinya tuh air. Biasa airnya tuh cuma beberapa tetes, tapi emang buat mindahin panas doang dari sini nih. Ini kan biasa di sini CPU nih, ya kan? Pindah deh ke sini. Nah, dan menurut gue untuk prosesor Intel i5 ini tuh sangat overkill ya coolingnya ya. Harusnya sih dengan begini sih bisa masuk i7 ya. Kalau gue lihat i7 yang versi U, cuman gue nggak tahu kenapa Realme nggak ngeluarin versi i7. Harganya lah pasti nggak masuk. Kan SKU-nya banyak dong. Ya, Ini tapi banyak kan pilihan. pasti Realme kan harus jaga brand image ya, bro. Oh benar. Kan Karena kita- kalau keluarin yang i7 tuh bisa tembus. Iya, jadi nggak price to performance. Iya, tapi ya, seenggaknya menurut gue karena gue orang teknis ya, jadi gue butuh gitu pilihan-pilihan kayak gitu. Nah itu karena lu bukan jadi orang brand kan. Karena lu Betul, orang gue teknis. bukan orang brand, gue orang teknis. Gue cukup yakin orang Realme juga, bang, ayo bang i7 Iya, bisa nih bang. Benar. Dan nih di bawahnya tuh, di bawah touchpadnya ada metal frame. Yang ngebuat? Yang ngebuat kalau orang tuh paling berasa kalau laptop murah itu, pas lu pakai gini, Oh iya. ini gini nih. Iya. Ini kliknya nih bisa mendelem. Nah ini kan kalau lu klik kan stiff nih, kenceng. Nah ini salah satu yang bikin dia kuat banget dah. Ini tengahnya juga dia ada frame-nya di keyboardnya. Jadi dia nggak masuk. nggak bending gitu. Dan menurut gua kalau ngomongin metal structure di laptop ini paling kenceng. Masalah upgrade-nya gimana? Upgradability SSD sama SSD doang. RAM nggak ya? RAM enggak karena kan dia pakai ini. Oke. Udah di solder. Kalau RAM lu bisa bebas sih. Sekian review dari Realme Buds R3. Sampai jumpa di video Tinggal ditutup lagi, tinggal ditekan-tekan. Tutup sih soal paling gampang ya. Dah, tutup aja, Jar. tutup ke klip. Apa klipnya? Oke, itu aja ya. Kita bahas dikit aja karena tadi kita bingung ya mau bahas apa ya. Iya betul. Karena Realme Book Prime ini sangat-sangat mirip dengan Realme Book kemarin. Cuman emang ada beberapa, seperti yang tadi William bilang, ada hal baik yang ditahan dan juga ada hal baik yang diperbagus. Iya. Jadi- ada satu. Gue ada satu. Bukan komplain ya. Ini gue ada satu masukan untuk Realme. Next-nya. Tombol power-nya ganti dong, bisa aja dong. Kok bulat? Tapi kan sekalian buat fingerprint. Ya tapi out of place aja gitu menurut gue. Lo mending yang ditaruh di keyboard. Iya, di delete-nya gede banget nih, overkill. Tapi memang layout-nya gue suka sih. Itu Emang aja sih. minimalis. Oke. Atau enggak taruh samping. Bagus banget, taruh samping. Kan nggak semua orang sekarang kalau taruh samping kan berarti lo harus gini. Iya, Kan lo kalau mau ngangkat kadang orang males. Lo lagi kerja nih. Kelok nih. gini. Kan berarti gini. Oh, berarti di touchpad, di ujung touchpad. Menurut gue. Lo nggak mau pindah ke Realme ya? Jadi R&D. Kenapa? Bosan Tim kan? produknya R&D? Iya. Jangan. Jadi ntar lo ngirimin gue Realme.
Ngirimin di Realme. Tapi yang pasti sih kalau emang bisa bikin paper tech master sih, Bagus. gue rasa bakal special edition banget Bagus. sih, keren banget sih. Dan gue yakin udah ada ya di studio desainnya Realme udah ada. Cuman nggak di-approve sama Cuman bos. nggak cuman belum di-approve sama bos aja buat diproduksi. Gue yakin udah ada di laci pegawai siapa ada tuh pasti yang Realme itu. Yaudah itu aja. Sekali lagi karena kalau kalian masih perlu pembahasan lebih jelasnya silahkan nonton pembahasan Realme Book yang kemarin. Itu kita lebih ngomongin spesifikasi, display segala macam. Karena masih anget banget barangnya. Iya, kalau yang ini mah versi refresh di tahun ininya dengan beberapa update dikit yang bernyamuk. Dah, sampai jumpa. Bye.